Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah korespondensi, dan yang saya hormati pula teman-teman di kelas korespondensi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Materi pada hari ini adalah mengenai surat bisnis. Surat bisnis merupakan surat yang digunakan dalam dunia bisnis, niaga, atau perdagangan. Keberadaan surat bisnis ini sangat penting untuk mendukung kelancaran dalam kegiatan perdagangan, baik untuk si pengirim maupun si penerima surat bisnis tersebut. Dalam sebuah bisnis, kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merupakan hambatan untuk kelancaran bisnis yang sedang dilakukan. Nah, hambatan-hambatan ini memerlukan adanya surat bisnis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Ada beberapa macam surat bisnis yang bisa dibuat. Yang pertama adalah surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh calon pembeli. Dengan mengirimkan surat perkenalan, si penjual berharap agar calon pembeli tertarik dengan apa yang ditawarkan. Informasi yang ada di dalam surat perkenalan, yang pertama adalah nama perusahaan dan bidang usahanya. Yang kedua, gambaran kemampuan dan tenaga ahli yang dimiliki serta peralatan yang digunakan. Yang ketiga, pekerjaan yang pernah ditangani. Dan yang terakhir, harapan yang diinginkan oleh penjual. Surat bisnis yang kedua adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penawaran. Dengan adanya penawaran dari penjual, calon pembeli akan mengetahui harga, syarat jual beli, dan keterangan tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Surat permintaan penawaran diperlukan dalam perdagangan formal yang menuntut prosedur resmi secara tertulis. Surat permintaan penawaran merupakan tahap awal proses terjadinya transaksi bisnis. Untuk permintaan penawaran barang, dalam surat biasanya calon pembeli akan menanyakan tentang nama dan jenis barang, spesifikasi barang, harga satuannya, potongan harganya, cara pembayaran, cara penyerahan, dan fasilitas yang diperoleh oleh pembeli atau layanan dari penjual. Sedangkan untuk permintaan penawaran jasa, calon pembeli dapat menanyakan bentuk layanan jasa yang ditawarkan penjual, harga dan potongan, serta cara pembayaran. Surat bisnis yang ketiga adalah surat penawaran. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Penawaran dapat terjadi apabila ada permintaan penawaran atau dapat juga tanpa adanya permintaan penawaran terlebih dahulu. Surat penawaran harus memenuhi syarat, yaitu bahasa suratnya harus menarik. Isi suratnya harus bersifat memotivasi calon pembeli agar ingin tahu lebih lanjut tentang sesuatu yang ditawarkan. Yang ketiga, isi surat tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, surat penawaran ini harus berisi keterangan yang lengkap dan sebaiknya dilampirkan gambar sebagai pelengkap. Surat penawaran ini perlu dibuat dengan bahasa yang menarik karena surat penawaran bersifat memersuasi atau mempengaruhi agar calon pembeli setidaknya mau mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Surat penawaran juga harus memberikan informasi yang jelas, lengkap, aktual, dan tidak berlebihan. Nah, yang selanjutnya surat bisnis yaitu surat pesanan. Surat pesanan adalah surat dari pembeli kepada penjual
yang isinya memesan barang. Pemesanan dilakukan setelah calon pembeli mengetahui informasi mengenai barang yang akan dibeli dari surat penawaran. Jadi, informasi tersebut menjadi dasar pembuatan suatu pesanan. Informasi yang disampaikan dalam sebuah surat pesanan biasanya yang pertama nama, jenis, tipe, dan ciri barang. Kemudian jumlah atau kuantiti pesanan. Kemudian cara pembayaran, cara pengiriman barang, dan waktu pengiriman yang diharapkan. Hal-hal tadi harus disebutkan oleh pemesan di dalam surat pesanan, karena hal itu akan menjadi pertimbangan bagi penjual untuk menentukan apakah pesanan dapat dipenuhi atau tidak. Yang selanjutnya adalah surat bisnis, surat pengiriman pesanan. Surat pengiriman pesanan ini dilakukan apabila persyaratan jual beli telah disetujui oleh masing-masing pihak. Penggunaan surat pesanan ini biasanya digunakan untuk perdagangan partai kecil dan hal tersebut cukup untuk dijadikan dasar bagi penjual untuk pengiriman pesanan. Dalam pengiriman pesanan, penjual melampirkan surat yang berfungsi untuk mengantarkan barang. Untuk bukti penerimaan barang, pembeli harus menandatangani surat tanda terima yang dibuat oleh si penjual. Kemudian, surat pengiriman pesanan ini berisi pemberitahuan pengiriman pesanan dengan keterangan yang pertama tentang jenis barang yang dikirim berdasarkan pesanan, yang kedua jumlah barang yang dikirim, yang ketiga alat angkutan apa yang digunakan, yang keempat dokumen yang dilampirkan bersama surat pengiriman pesanan. Nah, berdasarkan hal-hal tadi, surat pengiriman pesanan harus tiba terlebih dahulu dari barang yang dikirim ke pembeli agar pembeli dapat mempersiapkan segala sesuatu sebelum barang yang dipesan tiba. Surat bisnis berikutnya adalah surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang berisi permintaan atau peringatan dari penjual kepada pembeli agar pembeli membayar utangnya. Pengiriman surat penagihan dilakukan oleh penjual apabila pembeli tidak membayar utangnya melewati tanggal jatuh tempo tanpa memberitahukan penangguhan pembayaran. Penulisan surat penagihan ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana sebab debitur yang tidak atau belum membayar utangnya mungkin karena faktor yang tidak disengaja seperti lupa atau dalam kondisi kesulitan keuangan. Nah, pokok-pokok yang perlu dikemukakan dalam surat penagihan adalah yang pertama, menyebutkan tanggal transaksi dan nomor faktur penjualan yang sudah berlalu. Yang kedua, menyebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan sudah berapa lama tanggal tersebut berlalu. Yang ketiga, menyebutkan besarnya utang yang harus dibayar. Yang keempat, menyebutkan cara pengiriman uang atau cara pembayaran. Yang kelima, menyampaikan teguran, peringatan atau ancaman kepada bank yang mengeluarkan referensi atau akan mengadukan ke pengadilan jika debitur tidak ada niat untuk membayar utang. Surat bisnis berikutnya adalah surat penuntutan. Dalam dunia bisnis terkadang terjadi hal-hal yang kurang memuaskan dalam realisasi penyerahan barang atau aktivitas jasa di antara para pelaku bisnis. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa terjadi dan memunculkan tuntutan-tuntutan dari pihak yang dirugikan. Nah, kasus-kasus yang mengakibatkan timbulnya penuntutan ini, misalnya barang tidak sesuai pesanan, barang rusak, berat atau jumlah barangnya berkurang, atau barang hilang, barang musnah karena kecelakaan atau keterlambatan waktu tiba barang tersebut. Di dalam surat penuntutan ada hal-hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, meminta ganti rugi sejumlah uang karena kesalahan mutu atau karena pengiriman barang yang terlambat. Yang kedua, tuntutan untuk meminta dikirim barang yang baru untuk menggantikan barang yang rusak, yang kurang atau hilang dengan ongkos kirim yang ditanggung oleh pihak yang merugikan. Yang selanjutnya, tuntutan untuk membatalkan pesanan dan meminta uang dikembalikan.
apabila sudah melakukan pembayaran tentunya. Dan yang terakhir, tuntutan untuk meminta potongan khusus atau refaksi karena kesalahan mutu atau karena banyaknya barang yang rusak. Surat bisnis yang terakhir adalah surat referensi bank dan referensi dagang. Surat referensi ini diperlukan oleh perusahaan bila berhadapan dengan pelanggan baru. Jika pembeli berhubungan bisnis dengan pihak penjual untuk pertama kalinya dan ingin membeli barang secara kredit, maka pihak pembeli menyebutkan referensi perusahaan lain atau bank yang pernah berhubungan bisnis dengan pembeli tersebut sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk bukti atau sebagai bukti bahwa pembeli layak diberikan kredit. Surat referensi diberikan secara rahasia oleh pihak yang memberi kepada pihak yang meminta. Referensi dikeluarkan oleh sebuah bank yang disebut referensi bank. Sedangkan referensi yang dikeluarkan oleh perusahaan disebut referensi dagang. Demikian penjelasan tentang surat bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.